Iya, shalom buat semua saudara yang ada di mana saja, yang ada di Indonesia, shalom, yang ada di luar negeri, shalom. Kita percaya bahwa sampai hari ini kita masih ada semua karena anugerah Tuhan ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, bahkan ada dalam hadirat Tuhan, karena sebuah hak istimewa bagi kita ketika kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan jamahannya. Ya saudara, saya percaya hari-hari ini yang kita butuhkan hanyalah lawatan Tuhan. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh datang ya kepada Tuhan. Dalam hadiratnya ada kekuatan, dalam hadiratnya ada penghiburan. Mari kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Kami bersyukur kami masih boleh ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Biarlah kami terus mau ada dalam bait-Mu, dalam hadirat-Mu untuk terus memuji menyembah Engkau. Bahkan menaikkan penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa pujian kami kepada Tuhan malam hari ini. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidup, lebih lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Dan bibir kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Yes. Lebih lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan. Seumur hidup kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Amin Lord. Karena memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Karena kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih. Kami naikkan pujian, kami bawa korban syukur bagi-Mu, Tuhan yang setia, kami menghormati kekudusan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Pujian syukur bagi-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah di hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau terus nyanyikan kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kasih setiamu lebih dari
Lebih lagi katakan kasih setiamu. Lebih lagi kasih setiamu. Lebih dari hidup dan bibir kami memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Lebih lagi saudara, naikkan pujian kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memberkatan seumur hidupku kan memujimu. Tanganku kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi hidup kami. Biarlah terus mulut kami memegahkan nama-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih, hanya ucapan syukur kami berikan bagi-Mu Tuhan yang setia, bagi-Mu Tuhan yang esa. Engkau ajaib, Engkau yang mulia, takkan pernah berhenti. Kami menyembah-Mu, Tuhan yang hidup, Kau yang berdaulat. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan di hidup kami. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan jauh dan meninggalkan kita saudara. Saat Dia beserta kita, bahkan apa yang hilang di hidup kita, Tuhan berjanji Dia akan mengembalikan di dalam sukacita. Teruslah mengiring Dia, teruslah hidup dalam kebenaran, teruslah bertahan di dalam kekudusan sekalipun berat hari-hari kita. Tapi Tuhan yang berjanji menyertai, bahkan memulihkan. Katakan bersama, apa yang hilang dariku Kau pulihkan. Di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau melihat apa yang hancur, apa yang hancur dariku. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan. Amin. Lebih lagi angkat imanmu dengan pujian ini. Imani, percaya
Kami percaya Tuhan, pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara apa yang hancur, apa yang hancur dariku. Engkau yang sanggup pulihkan, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi lebih lagi apa yang hilang dari hidup kami. Engkau sanggup pulihkan Tuhan. Amin. Amin. Di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara harapanku, apa yang hancur dariku. Kau pulihkan. Sungguh mengasihi aku. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak mengecewakan. Saat kami berbalik padamu, mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, maka Engkau sanggup pulihkan keadaan kami. Bahkan apa yang pernah hilang, Tuhan sanggup memulihkan dalam hidup kami. Ketika kami mengejar perkenanan, ketika kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan di hidup kami. Ajar kami terus setia dan berharap kepada-Mu Bapa. Ajar kami berserah pada-Mu Tuhan. Bahkan hari-hari ini mungkin ada di antara kami yang kehilangan banyak hal, tapi kami yakin dan percaya saat kami bertobat kembali kepada-Mu, Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Apa yang hilang dariku, Kau pulihkan. Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau peliharaku. Apa yang hancur, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu. Kau Tuhan yang menyertai kami. Bahkan penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berjanji berjalan bersama dengan kami. Engkau yang berjanji menyertai langkah-langkah hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan, imani penyertaan Tuhan atas hidup kita. Haleluya, amin. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami terus mempercayai firman-Mu. Ajar kami terus mempercayai penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berjanji, Kau yang menepati janji-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus perkatakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, mari lebih lagi saudara, dengan iman katakan apapun masalahmu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh Aman dan sejahtera, kami percaya janji firman-Mu, yes. Walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. sekali lagi saudara, biar kita mau angkat iman kita, perkatakan sampai jiwamu percaya akan penyertaan Tuhan. Yes, yes. Engkau Tuhan yang beserta, dan rancangan-Mu adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kami Tuhan, amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Satu yang kami rindukan hari-hari ini adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Kehadiran-Mu itulah yang berarti bagi kami. Kehadiran-Mu Tuhan, ketika kami memuji menyembah Engkau, kami merasakan kehadiran-Mu. Bahkan dalam segenap hidup kami, apapun yang kami lakukan, biar Tuhan hadir di hidup kami. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terus Tuhan sertai kami dalam jalan-jalan kami. Sertai kami anak-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk terus setia dan berharap dan percaya kepadamu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap berkata Tuhan baik. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang mengurapi setiap kami. Engkaulah yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, agar hidup kami boleh berkenan di mata Tuhan. Kami buka hati dan hidup kami bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin membacakan kesaksian terlebih dahulu.
Karena kita percaya bahwa kesaksian itu yang akan membangkitkan iman kita. Jadi saudara, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Nama saya Ibu Ana Magido. Saya pengikut setia Mesbah Doa sejak bulan Maret 2020. Juga Mesbah Syukur pagi. Saya mau bersaksi, sebenarnya hanya hal sepele. Tapi Ibu Debbie katakan dalam firman kita belajar dari hal-hal yang kecil. Sejak saya ikut Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, banyak pengalaman iman. Saya sangat merasakan sendiri dan saya sangat diberkati dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Puji Tuhan, saya pertama tahu Mesbah Doa itu dari teman saya, yaitu Ibu Yolanda Engkes. Kesaksian saya, hari Jumat siang saya ke tempat anak saya di Serpong karena saya tinggal di Sentul. Saya tiba di Serpong, cucu saya yang kecil lagi sakit panas dan bawaannya tidur, tidak bergairah, rewel, bahkan perutnya tidak enak dan tidak mau makan. Malamnya saya seperti tergerak hati untuk mendoakan sampai kita semua tidur. Sabtu subuh setelah selesai ikut Mesbah Doa Syukur, cucu saya bangun dan masih lemas dan rewel. Saya akhirnya langsung ajak doa bersama dengan dia. Selesai doa, langsung saya suapin bubur, dia langsung mau makan. Dan selesai makan, puji Tuhan, dia langsung ceria, bahkan langsung bermain. Bahkan sampai seterusnya seperti biasanya. Dia sembuh karena kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati Ibu. Terima kasih buat pelayanannya yang selalu membangkitkan iman percaya kita dan maju terus dalam Tuhan, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga. Amin, amin. Puji Tuhan, kesaksian dari seorang oma yang berdoa buat cucunya. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita semakin bertumbuh, itu yang saya maksud, kita semakin bertumbuh. Artinya apa? Ketika mungkin anakmu atau cucumu atau orang yang di sekelilingmu mungkin sakit, jangan cepat-cepat langsung berpikir untuk rumah sakit atau apapun, tapi mari kita pakai terlebih dahulu iman. Ini yang sudah banyak hilang dari kehidupan orang percaya sekarang. Ketika anak sakit atau cucu sakit atau siapapun, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pada Tuhan. Alkitab berkata kalau ada di antaramu yang sakit, doa dengan iman. Bahkan kalau perlu, olesi dengan minyak yang sudah didoakan menjadi minyak pengurapan. Dan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati berdoa akan menyelamatkan, akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Saya rindu setiap kita bertumbuh saudara. Dan di Mesbah Doa kita banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang akhirnya mempraktekkan firman Tuhan. Bukan hanya pendeta yang bisa berdoa, tetapi saudara juga diberi kuasa yang sama. Kalau saudara mau datang sungguh-sungguh pada Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup. Bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan kalau kita gak pernah mempraktekkan? Jangan tertuduh, jangan malu. Seringkali orang berkata, saya mau berdoa Bu, tapi saya malu Bu di depan keluarga saya. Ayo, jangan mau diintimidasi iblis saudara. Lakukan hal-hal yang kelihatannya sepele. Kayak Ibu Ana bilang, ini hal yang sepele. Ini tidak sepele. Ini adalah hal yang luar biasa ketika kita mau mempraktikkan iman. Berdoa bagi orang di sekeliling kita. Jangan merasa malu atau tertuduh. Kalau perlu ajak anakmu untuk doa bersama, ajak orang tuamu. Jangan merasa, aduh saya kan masih anak-anak Bu, masa saya ajak orang tua saya berdoa. Enggak apa-apa, banyak yang masih bersaksi, banyak yang WA kepada saya, Bu saya tadinya tergerak untuk berdoa tapi saya malu Bu. Saya merasa apakah doa saya didengar atau apakah begini begitu. Saudara, Tuhan itu melihat hati kita dan jangan mau diintimidasi iblis. Ayo kita mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Saya ingin bacakan satu kesaksian lagi. Selamat malam Ibu Debbie, saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga. Di mana Tuhan sudah menolong anak kami
yang sedang mencari pekerjaan dari awal tahun ini, mencoba melamar di beberapa pekerjaan. Dan puji Tuhan Bu, dengan berbagai proses akhirnya Tuhan memberikan dan mengizinkan anak kami untuk diterima bekerja di Wisma, di salah satu Wisma BCA di Tangerang. Padahal kami tinggal di Bogor dan jaraknya jauh antara Bogor dan Tangerang. Ya, yang harus ditempuh kalau setiap hari harus bolak-balik. Akhirnya kami putuskan untuk anak saya mencari kos dan kontrakan di Jakarta, di Tangerang. Puji Tuhan, dan oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan menjagai anak kami dan dia mendapatkan kontrakan yang baru dan sangat nyaman. Dan saat ini anak kami sedang menjalani training di tersebut, dan kami berharap supaya Tuhan Yesus senantiasa memampukan anak kami untuk menjalani proses training ya. Dan baik juga kami terus percaya bersama Tuhan bahwa anak kami bisa menjalani masa kontraknya di pekerjaannya ini, bahkan bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Dan bahkan kami percaya Bu, ya Tuhan pasti sanggup. Terima kasih Bu, demikian kesaksian kami. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami, teramat baik buat kami. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu dan keluarga Ibu. Amin, amin. Ya, amin saudara. Apa yang tidak mungkin, apa yang tidak sanggup kita lakukan dengan kekuatan kita, itu Tuhan sanggup lakukan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berserah. Ya, di masa-masa sekarang ini mencari pekerjaan begitu sulit, bahkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh berserah dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup. Ya, kita sama-sama terus berdoa saudara. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh berserah, kita mau pasrah pada Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Doa kami ya Tuhan yang menjagai anak Ibu di dalam dia menjalani pekerjaan yang baru, dan juga dalam kehidupannya dia kos ya, bahkan Tuhan melindungi, dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Ya, biarlah iman dari orang tuanya boleh diwariskan kepada anaknya, sehingga anaknya boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sekarang kita sudah ada di Yehezkiel pasal yang ke-19. Kemarin kita sudah selesai dengan Yehezkiel pasal 18. Ya, dan kita sudah baca ya kemarin Yehezkiel pasal 18 bahwa ya ingat saudara bahwa setiap orang itu memiliki konsekuensi sendiri dengan hidupnya. Orang melakukan dosa, ya dialah yang akan menanggungnya. Sekalipun orang tuanya benar, sekalipun orang tuanya hamba Tuhan sekalipun, kalau anaknya memilih hidup berdosa, ya dia akan menanggungnya. Sekalipun ya kita dilahirkan mungkin dalam keadaan orang tua kita yang berdosa, tapi kalau kita mau bertobat, insyaf dan melakukan kebenaran, maka ya Tuhan akan membuat kita terus hidup di dalam berkat-berkat-Nya karena keputusan kita untuk melakukan kebenaran. Demikian juga kemarin kita sudah baca firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Ya, jadi ya biarlah kita mau terus sungguh-sungguh meminta agar ya anugerah Tuhan. Tetapi orang Israel berkata bahwa tindakan Tuhan itu tidak tepat. Tuhan itu tidak adil. Ya, siapa yang adil saudara? Ya, Tuhan, bukan kita lah yang adil seperti yang bangsa Israel katakan. Ya, bahwa Tuhan tidak adil. Lalu Tuhan bertanya, siapa yang adil? Engkau atau aku yang adil? Kita mau percaya selalu bahwa hukum-hukum Tuhan itu adil dan benar, dan bagian kita hanyalah menjalaninya dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh perkenanannya, jauh dari dosa dan segala hal-hal yang dapat membuat Tuhan murka atas hidup kita ya. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Yehezkiel pasal yang ke-19. Ya, judul perikopnya adalah ratapan tentang Raja Israel. Ratapan tentang Raja Israel. Ya, firman Tuhan berkata ayat yang pertama, hai
Ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel dan katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Kata firman Tuhan, saudara ya, ayat yang kedua. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda, kata firman Tuhan. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ayat yang keempat, bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Ayat yang kelima, sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Ayat 6, anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa, ia menjadi seekor singa muda, ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ayat yang ketujuh, ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumannya. Ayat yang kedelapan, maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dan daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ayat yang kesembilan, ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkannya dalam penjara supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Iya, saudara, ya, kita melihat di sini Tuhan itu ya memakai berbagai ilustrasi untuk menyampaikan banyak pesannya kepada Yeskiel. Dengan gambaran tentang seekor singa betina dan anak-anaknya, dia membangkitkan keingintahuan para pendengarnya. Yeskiel menyampaikan ya ilustrasi itu kepada bangsa ini. Singa betina itu melambangkan bangsa Yehuda dan dua anaknya melambangkan dua rajanya. Anak singa yang pertama adalah Raja Yoahas yang telah ditawan ke Mesir pada tahun 609 sebelum Masehi oleh Fir'aun Neko. Dan anak singa yang kedua mungkin adalah Raja Yoyakin yang telah ditawan ke pembuangan di Babel, atau Raja Sedekia bisa juga yang segera akan menjadi raja. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang Yehuda tidak ada harapan untuk segera kembali dari pembuangan dan tidak ada jalan untuk lolos dari tentara Babel yang sedang mendekat. Ya, jadi saudara, apa yang digambarkan di sini ya ini adalah ilustrasi. Seringkali Tuhan pun memakai ilustrasi perumpamaan ya sebagai salah satu cara untuk menyampaikan maksudnya. Ya, ayat yang kita lanjut, ayat yang ke-10. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-11. Padanya tumbuh satu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Ayat 12, tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering dan api menghabiskannya. Ayat 13, dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. 14, maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada lagi tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan.
Saudara yang terkasih, bahkan kekuatan politik dan militer dari raja-raja Yehuda tidak bisa menyelamatkan bangsa itu. Seperti cabang-cabang sebuah pohon anggur, mereka akan dipangkas dan dicabut oleh angin timur, yaitu tentara Babel yang kuat. Jadi saudara, yang tidak ada satupun yang bisa dipertahankan ketika mereka hidup di dalam dosa dan pemberontakan kepada Allah. Sehingga Tuhan mengizinkan akhirnya mereka diserang, ditaklukkan, bahkan jatuh dalam pembuangan. Ya, tadi di sini kita sudah baca bahwa ya mereka digambarkan sebagai pohon anggur yang rantingnya menjulang tinggi, tapi akhirnya ya tercabut, bahkan angin timur membuatnya layu kering. Tadinya mereka berbuah banyak, lebat, tetapi karena akibat pemberontakan itu, ya Tuhan izinkan mereka mengalami kematian, kekeringan, bahkan ya binasa. Saudara, keputusan ada di tangan saudara dan saya. Pada hari-hari ini, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, ya mari kita mau terus berbuat kebenaran. Kalau kita mau ya bertobat, ya biarlah juga buah pertobatan yang akan mengikuti kita. Ya kenapa saudara? Karena tanpa pertobatan kita tidak mungkin mendapatkan perkenanan Tuhan. Hanya perkenanan Tuhanlah yang dapat membuat kita ini hidup berbahagia. Hanya perkenanan Tuhanlah yang dapat membuat kita senantiasa ya diberkati. Ingat ya, kemarin kita sudah membaca ya bahwa dosa anak ditanggung anak, dosa orang tua ditanggung orang tua, kita akan bayar dosa sendiri-sendiri. Tetapi ya ingat bahwa Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya supaya dia hidup. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, mari kita pergunakan hidup kita sebaik-baiknya di dalam perkenanan Tuhan. Karena itu saya berdoa saudara, biarlah kita senantiasa mencari, mengejar perkenanan Tuhan itu sehingga hidup kita mendapatkan anugerah. Dan ketika kita mendapatkan anugerah Tuhan, maka kita percaya ya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita, bahwa janjinya itu kekal atas kita, sehingga kita bisa berkata terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, tidak ada lagi yang pernah perlu kami ragukan. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber, hanya Engkaulah tempat pengharapan. Karena itu kami mau angkat iman kami malam hari ini. Kami mau berkata Tuhan bahwa Engkaulah Bapa yang terbaik bagi kami dan penyertaan-Mu itu yang sempurna bagi hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai di hidup kami. Kami percaya Tuhan, itu yang teraman dan membawa sejahtera bagi hidup kami. Walaupun itu di tengah badai, ingin kami selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu rencana-Mu itu yang terbaik, yang terindah, sekalipun di tengah badai, sekalipun ada di masa-masa sulit, asal berjalan bersama Tuhan, itulah yang terbaik. Tuhan memberkati para suami istri, para anak-anak, rumah tangga kami, pernikahan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak diberkati dalam masa depan, studi mereka, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan yang pegang kendali, bahkan jodoh
Tuhan yang sudah menetapkan yang terbaik. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, kakek nenek kami di usia senja pun damai sejahtera sukacita bahkan kesehatan melimpah dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Bahkan bagi setiap keluarga besar kami atau setiap orang yang hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan menjamah, memberkati, memberikan kesembuhan, terutama kesembuhan secara jiwa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami bersukacita, bersorak-sorai dan tidak bersungut-sungut. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi Bapa, biar jiwa kami disembuhkan sehingga ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap anggota keluarga kami juga yang terikat dengan segala dosa-dosa, pergumulan, tekanan hidup yang berat, hutang piutang, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka yang terikat di dalam dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kenajisan, perselingkuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kepahitan, ya ketakutan, kecemasan, kekecewaan, amarah, kebencian, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan bahkan yang terikat dengan narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan obat tidur. Kami tahu Tuhan sanggup memberikan kami kelepasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Anak-anak yang berkekurangan, Tuhan yang menjadi Tuhan yang menolong. Kami berdoa terus buat mereka yang merindukan punya keturunan. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bukakan setiap rahim yang tertutup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami terus menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, ada di dalam perlindungan Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah bangsa ini dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang mencintai rakyatnya. Terima kasih buat segala anugerah-Mu atas Indonesia, kedamaian, ketentraman ada di atas bangsa kami. Berkati TNI Polri yang terus bersehati untuk menjaga Tuhan keamanan bangsa ini. Tuhan lindungi, jauhkan dari pertikaian, perpecahan, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau juga yang terus memberkati Tuhan untuk para tim medis, dokter yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati. Tidak ada satupun Tuhan yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, karena penyertaan Tuhan luar biasa. Kesembuhan massal terjadi, tidak ada kematian massal. Bahkan di atas bangsa-bangsa di seluruh dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Karena kami percaya Tuhan, biarlah pandemi ini mendatangkan hujan pertobatan, orang-orang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami. Kami percaya persoalan masalah kami akan mendewasakan iman kami. Kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like dan share mesbah doa ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom dan God bless you.